Ya, shalom, selamat pagi. Kita kembali bertemu dalam konteks Bible Reading. Bacaan kita sudah sampai 1 Tawarik pasal yang ke-7, ayat 1 sampai ayat 40. Persilahkan. Anak-anak Isakar ialah Tola dan Pua, Yakub dan Simeon. 4 orang. Anak-anak Tola ialah Uzi, Sefaya, Yeriel, Yohnai, San dan Samuel. Pada kepala Pua turunan Tola, pahlawan-pahlawan yang gagah berkasa, menurut daftar keturunan mereka jumlahnya di zaman Daud ada 22.600 orang. Keturunan Uzi ialah Rahnya, dan anak Israel ialah Mikael, Obed-Edom, dan Yisia. 5 orang, semuanya mereka adalah kepala-kepala. Bahwa mereka itu menurut daftar keturunan dan menurut puak mereka ada pasukan-pasukan tentara 36.000 orang, sebab istri dan mereka banyak. Saudara-saudara sesuku mereka dari segala kaum Isakar, pahlawan-pahlawan yang gagah kasa, semuanya ada 80.000 orang yang terdaftar dalam silsilah. Anak-anak Benyamin ialah Bela, Beker, Yediael, 3 orang. Anak-anak Bela ialah Esbon, Uzi, Uziel, Yerimot, dan Iri, 5 orang. Kepala-kepala puak, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Mereka yang terdaftar dalam silsilah ada 22.034 orang. Anak-anak Beker ialah Semira, Yoad, Eliezer, Elionai, Omri, Yeremot, Ahia, Anatot, dan Alemet. Sekaliannya itu ialah anak-anak Beker. Mereka yang terdaftar dalam silsilah menurut keturunan mereka sebagai kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, ada 22.200 orang. Keturunan Yediael ialah Bilhan, dan anak-anak Bilhan ialah Yeus dan Benyamin. Yeus, Benyamin, Ehud, Kenaa, Zetan, Tarsis, dan Ahisahar. Sekaliannya itu ialah keturunan Yediael, kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, orang-orang yang sanggup berperang ada 17.200. Dan Supim dan Hupim ialah keturunan Ir. Husim ialah keturunan Aher. Anak-anak Naftali ialah Yahsiel, Huni, Yeser, dan Salum. Anak-anaknya dari Bilha. Keturunan Manasye ialah Asriel yang dilahirkan oleh gundiknya perempuan Aram itu. Perempuan ini melahirkan Makir bapak Gilead. Makir mengambil seorang istri bagi Hupim dan Supim. Nama saudaranya perempuan ialah Ma'aka. Nama anak yang kedua ialah Selafehat. Selafehat hanya mempunyai anak-anak perempuan. Tetapi Ma'aka, istri Makir, melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Peres. Nama saudaranya laki-laki ialah Seres, dan anak-anak orang ini ialah Ulam dan Rekem. Keturunan Ulam ialah Bedan. Itulah keturunan Gilead bin Makir bin Manasye. Saudaranya perempuan Moleket melahirkan Isyot, Abiezer, dan Mahla. Anak-anak Semida ialah Ahyan, Sekem, Ligi, dan Aniam. Keturunan Efraim ialah Sutelah, dan anak orang ini ialah Beret, dan anak orang ini ialah Tahat, dan anak orang ini ialah Elada, dan anak orang ini ialah Tahat. Dan anak orang ini ialah Zabat, dan anak orang ini ialah Sutelah, kemudian Ezer dan Elat. Mereka dibunuh oleh orang-orang Gad yang lahir di negeri itu, sebab mereka pergi merampas ternak orang-orang itu. Efraim, ayah mereka, berkabung berhari-hari lamanya, sehingga saudara-saudaranya datang untuk menghiburkan dia. Sesudah itu ia bersetubuh dengan istrinya, lalu mengandunglah perempuan itu, dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamainya Beria, sebab malapetaka telah menimpa keluarganya. Anaknya perempuan ialah Seera, yang telah mendirikan Bet-Horon Hilir dan Bet-Horon Hulu serta Uzen Seera. Anak laki-laki Beria ialah Refah, lalu Resef. Anak orang ini ialah Telah, dan anak orang ini ialah Tahan. Dan anak orang ini ialah Ladan, dan anak orang ini ialah Amihud,
dan anak orang ini ialah Elisama, dan anak orang ini ialah Nun, dan anak orang ini ialah Yosua. Tanah milik mereka dan tempat kediaman mereka ialah Betel, dengan segala anak kotanya, Naaran di sebelah timur dan Geser dengan segala anak kotanya di sebelah barat. Kemudian Sikem dengan segala anak kotanya, sampai Aya dengan segala anak kotanya. Dan pada perbatasan Bani Manasye, Bitean dengan segala anak kotanya, juga Ta'anak dengan segala anak kotanya, Megido dengan segala anak kotanya, Dor dengan segala anak kotanya. Di tempat-tempat itulah keturunan Yusuf bin Israel diam. Anak-anak Asyer ialah Yimna, Yesua, Yeswi, dan Beria. Serah ialah saudara perempuan mereka. Anak-anak Beria ialah Heber dan Malkiel, dialah bapa Bisaid. Heber memperanakkan Yaflet, Somer, dan Hutam serta Sua, anak saudara perempuan mereka. Anak-anak Yaflet ialah Pasah, Bimhab, dan Asyiwat. Itulah anak-anak Yaflet. Anak-anak Semer ialah Ahi, Rohga, Yehuba, dan Aram. Anak-anak Helem, saudaranya laki-laki ialah Sofah, Yimna, Seles, dan Amal. Anak-anak Zofa ialah Suah, Harnefer, Syual, Beri, dan Yimra. Beser, Hot, Sama, Silsa, Yitran, dan Bira. Anak-anak Yeter ialah Yefune, Pispa, dan Ara. Anak-anak Ula ialah Arah, Haniel, dan Risya. Itulah sekaliannya keturunan Asyer, kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan gagah perkasa yang terpilih, pemimpin-pemimpin utama. Jumlah yang terdaftar dalam silsilah mereka sebagai pasukan perang ada 26.000 orang. Kita pagi ini mendeskripsikan keturunan dari beberapa suku, yaitu Isakar, lalu keturunan Benyamin, Naftali, keturunan Yusuf dari garis Jasi Menase, lalu keturunan Yusuf melalui garis Efraim, dan keturunan Aser. Ada beberapa hal yang menarik dari daftar ini untuk kita perhatikan dan mencoba memaknai genealogi ini bagi kita pada masa kini. Di ayat 1 sampai ayat yang kelima itu garisnya Isakar. Ada beberapa catatan yang menarik bahwa di keturunan Isakar ini ada kepala-kepala puak dan orang-orang yang di ayat yang ketiga dikatakan semua mereka adalah kepala-kepala, dan ayat 4 dikatakan di bawah mereka itu menurut daftar keturunan dan menurut puak mereka ada pasukan-pasukan tentara 36.000 orang. Dan di ayat yang kelima dikatakan saudara sesuku mereka dari segala kaum Isakar, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Jadi leader tampak pada keturunan ini. Kemudian ada pasukan-pasukan perang itu, dan dikatakan ada juga pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Nah, kalau kita perhatikan dan kita kontraskan dengan pasal 6, maka ada sesuatu yang menarik di sana. Nanti kita akan lihat. Mari kita telusuri selanjutnya pas ayat 6 seterusnya sampai ayat yang ke-12. Ini keturunan Benyamin. Ya. Nah, daftarnya ada di sini. Disebut juga tentang kepala-kepala puak, ya, ayat 7. Lalu pahlawan-pahlawan gagah perkasa. Di ayat 9 juga dikatakan mereka yang terdaftar dalam silsilah menurut keturunan mereka sebagai kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, ada 22.200 orang. Jadi di garisnya Benyamin juga ada leader-leader di sana dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Ayat yang ke-13 ini keturunan Naftali tidak banyak disinggung di sana. Nama-nama keturunan yang disebut di sana. Lalu ayat yang ke-14 sampai 19 ini keturunan Yusuf melalui garis Manase. Dideskripsikan di sana ada peristiwa yang menarik terjadi dalam garis keturunan ini. Di ayat yang ayat 16, tapi maka melahirkan seorang laki-laki dan namanya Peres. Ya. Kemudian ayat yang ke-20 sampai ayat 29 keturunan Yusuf melalui garis Efraim.
peristiwa yang menarik itu ada pada ayat 21 dan 22, di mana dikatakan mereka dibunuh oleh orang-orang Gad yang lahir di negeri itu, sebab mereka pergi merampas ternak orang-orang itu. Jadi rupanya ini ada perbuatan yang membuat orang-orang Gad marah karena ada kasus pencurian, lalu dibunuh. Dan ayat 22, Efraim ayah mereka berkabung. Tapi Tuhan kemudian berikan dia keturunan lagi di ayat 23. Nah, ayat-ayat ini juga berakhir dengan daftar kota-kota, ya, wilayah dengan segala anak kotanya yang cukup luas. Dan ayat 29 bagian akhir dikatakan bahwa di tempat-tempat itulah keturunan Yusuf bin Israel diam. Pewilayahan ini tentu terkait dengan kemarin silsilahnya Yehuda, di mana kesulungan itu dialihkan ke garisnya Yusuf, dan oleh sebabnya dua anak Yusuf ini mendapat bagian-bagian, bahkan tempat-tempat yang baik, ya, segala anak kotanya itu. Ayat yang ke 31 sampai 40 ini keturunan Aser. Di sini juga didaftarkan keturunannya panjang, ya, beranak pinak banyak. Dan ayat 40 sampai ayat 40 dikatakan di sana, itulah sekalian keturunan Aser, disinggung lain, dan kepala-kepala buah mereka, pahlawan-pahlawan gagah perkasa yang terpilih. Ini menarik, pahlawan-pahlawan gagah perkasa yang terpilih, kemudian pemimpin-pemimpin utama. Nah, jumlah yang terdaftar dalam silsilah mereka sebagai pasukan perang ada 26.000 orang. Jadi kepala-kepala puak, pahlawan gagah perkasa, juga pemimpin-pemimpin utama. Jadi kalau kita perhatikan secara keseluruhan, ada kesamaan di antara beberapa suku yang garis keturunan dideskripsikan di pasal ini, yaitu ada banyak leader yang muncul di sini dan pasukan perang. Demikian juga ada pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, pemimpin-pemimpin utama yang juga diungkap di garis ini. Apakah penulis menempatkan mereka sebagai orang yang tidak berarti dalam kehidupan umat Tuhan ini? Tentu tidak. Mari kita melihat beberapa hal yang menarik kalau kita kontraskan dengan pasal 6. Kalau di pasal 6, pasal-pasal sebelumnya kita lihat daftar, ya, orang-orang dengan pelayan-pelayan yang luar biasa bagus, ya, ada penyanyi-penyanyi khususnya di pasal 6, ya, dan juga ya, orang-orang yang melayani garis keturunan Harun khususnya di rumah Tuhan. Nah, kalau kita cermati dari silsilah ini, maka sebenarnya peran dari setiap suku itu beragam, dan bentuk-bentuk pelayanan mereka kalau kita ringkaskan itu paling tidak ada dua kelompok besar yang terkait dengan hal-hal rohani, dan juga yang kedua terkait dengan hal-hal yang jasmani atau yang punya dimensi masa kini dan yang punya dimensi masa depan atau kekekalan, gitu, ya, hal-hal yang sifatnya rohani. Dengan memperhatikan itu, maka sesungguhnya keturunan dari Israel ini begitu berarti. Tidak ada satu suku pun yang tidak berarti dalam kehidupan mereka sebagai suatu bangsa. Bahwa semua yang ada di tangan Tuhan itu, segala umat itu begitu berarti bagi Dia, bagi Allah, dan juga berguna bagi sesama. Secara samar-samar kita bisa menangkap di sana tentang kepemimpinan yang ada kerajaan, tapi juga ada imam. Semacam ada pola imam raja di mana ada kombinasi untuk ibadah di Bait Allah dengan segala peraturan dan peran yang didistribusikan kepada orang-orang Lewi, tapi juga ada yang terkait dengan nation state-nya itu atau keberadaan bangsa ini, kebutuhan-kebutuhan untuk rasa aman dan seterusnya. Dan hari ini beberapa suku ini didaftarkan dengan keberadaan mereka sebenarnya luar biasa penting berkenaan dengan keamanan negeri ini. Betul, Allah itu Maha Kuasa, Dia sanggup mengerjakan perkara-perkara besar, mengalahkan musuh-musuh. Tapi kita lihat di sini juga bahwa Allah memakai suku-suku ini dalam rangka keamanan dari negeri ini. Jadi kebutuhan-kebutuhan sifatnya sipil efek itu terjamin bagi bangsa ini, dan juga yang terkait dengan rohani. Ya, kita boleh berkata bahwa kebutuhan pelayanan atau kebutuhan dari bangsa ini
yang bersifat temporal tersedia dipersiapkan Tuhan, dan itu di list dengan baik dalam keturunan itu genealoginya, dan mereka mengambil peran sebagai orang-orang yang menjamin keamanan dari bangsa ini. Yang dimensinya temporal terjamin, yang dimensinya kekal juga tersedia ya. Yang saat ini diperlukan untuk rasa aman juga ada suku-suku yang berperan di dalamnya, dan yang bersifat rohani untuk kebutuhan vertikal terkait dengan kekekalan juga tersedia. Terus sebetulnya beberapa teolog itu menafsir apakah janji Abraham itu bersifat rohani saja atau juga jasmani. Kalau kita lihat sampai dengan tahun di mana Israel kemudian merasakan kemerdekaan, memang sesungguhnya ada janji-janji terkait dengan nasionalitas yang terwujud secara fisik, atau mereka akhirnya mendeklar sebagai bangsa yang merdeka. Dan ini sudah terbentuk dari awal dengan segala kebutuhan yang ada rakyatnya, ada aturan mainnya atau hukum dasarnya, ada wilayahnya, dan tata kelola pemerintahnya sudah tertata dengan baik. Bahkan garis silsilah ini memberikan sebuah pencerahan bagi kita bahwa itu dari keturunan mereka mengambil peran sebagai pemimpin-pemimpin yang begitu berarti bagi bangsa itu, dan siap berperang, bahkan punya pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa untuk mempertahankan negerinya ketika ada serangan dari musuh. Nah, tentu dalam perjalanan kehidupan suku-suku yang tidak ada semua yang sempurna, ada ups and down-nya, dan tadi kita melihat di garis keturunannya Manase. Tapi kita tetap menemukan di sana bahwa keturunan itu boleh terus berlangsung karena Tuhan memberikan atau mengaruniakan keturunan berikutnya, sehingga silsilah itu tidak terputus atau tidak berhenti di situ. Jadi kita bisa tarik satu amanat teks, semua umat kepunyaan Allah itu berarti bagi Allah dan juga berguna bagi sesama. Dan data genealogi dengan perannya dalam konteks zaman sangat berarti dalam hidup bersama. Nah, aplikasi yang patut kita renungkan itu, apakah saya sudah melayani dia berdasarkan karunia rohani dan kompetensi masing-masing. Pada abad-abad pencerahan itu ada satu paham yang berkembang yang namanya cesasionisme. Pandangan ini mengatakan bahwa ya karunia-karunia rohani itu yang diletakkan oleh Paulus dalam Korintus misalnya, itu katanya sudah berakhir, karena hanya diperlukan ketika masa-masa itu perjanjian baru belum ada dan perlu meyakinkan audiens berkenan dengan siapa Yesus Kristus, dan untuk itulah ada karunia-karunia. Dan ketika masa-masa rasul-rasul itu berakhir, maka semua karunia juga sudah berakhir. Sesungguhnya di pandangan yang punya ada banyak kelemahan dari pandangan dan secara tegas ini tidak biblikal. Kenapa? Karena saya kita ambil dari Markus pasal 16 itu ayat 15 sampai 17, tanda-tanda itu akan menyertai orang percaya dalam segala pelayanan. Injil masih diberitakan sampai sekarang, bahkan amanat agung itu kekal adanya. Dan Allah menyatakan tanda-tanda dan mujizat dan sesuatu dalam pelayanan ketika Injil itu diberitakan, sehingga karunia-karunia rohani itu sebenarnya adalah perlengkapan ilahi untuk memampukan siapa saja atau semua keturunan ilahi itu untuk mengambil peran dalam rangka pembangunan kerajaan Allah atau kedewasaan tubuh Kristus dan perluasan kerajaan Allah itu. Sehingga pagi hari ini kita patut merenungkan ada kompetensi yang diraih melalui jalur pendidikan formal atau non formal, informal, tapi juga ada perlengkapan rohani yang Tuhan berikan sehingga setiap orang percaya kehadirannya itu berarti bagi Allah, bagi kerajaan Allah, dan juga berguna bagi sesama. Bahwa di tangan Yesus Kristus seorang anak kecil dengan 5 roti dan 2 ikan itu begitu berarti bagi kemuliaan nama Allah, dan juga berguna bagi 5.000 laki-laki makan sampai kenyang, belum terhitung perempuan dan seterusnya. Nah, apa implikasi praktisnya bagi kita? Bahwa kita patut memperhatikan hidup kita masing-masing. Karunia rohani apa yang Tuhan berikan pada saya? Kesadaran diri tentang hal itu sangat penting, lalu perlu mengasahnya. Dan setelah diasah perlu diimplementasikan, digunakan, diberdayakan sehingga karunia-karunia rohani itu berguna bagi pembangunan tubuh Kristus
bagi perluasan kerajaan Allah. Tidak ada seorang pun yang tidak punya karunia rohani. Setiap orang di dalam Kristus, Allah memberikan pada minimal satu karunia rohani untuk dipergunakan dalam pembangunan tubuh Kristus itu. Oleh karena itu paham cesasionisme sangat-sangat tidak alkitabiah. Sampai sekarang kalau kita melihat dan menyaksikan di YouTube atau kesaksian para misionaris, di mana sejak Injil diberitakan bisa terjadi, ada terobosan-terobosan ilahi sehingga perluasan kerajaan itu berlangsung ditopang atau didukung, disertai dengan tanda-tanda mujizat dan berbagai implementasi karunia rohani yang begitu berarti bagi perluasan kerajaan Allah. Hal yang kedua yaitu apakah kita mau terus memperbesar kapasitas diri demi perluasan kerajaan Allah. Lalu kita melihat tadi ada kepala-kepala kuat, lalu pahlawan gagah perkasa, pasukan perang, itu bukan insidental, bukan sesak, tetapi garis keturunan itu. Artinya panggilan profesi itu diduplikasi oleh keturunan berikutnya dan itu berlangsung terus. Sehingga orang bisa mengidentifikasi, wah ini garisnya Isakar itu memang orangnya gagah perkasa, urusan perang, urusan pertahanan dan keamanan negeri dan sudah. Bagi kita adalah ya tentu kita tidak perlu kita sadari bahwa tidak cukup kita hanya ya menyadari karunia rohani kita, mengasah dan perlu dilanjutkan kepada garis keturunan melalui kaderisasi. Kaderisasi yang efektif tentu berawal dari kita yang punya komitmen memperbesar kapasitas diri, kemudian mentransfer itu, mendrill orang lain agar juga bisa melayani seperti kita sehingga kesinambungan pelayanan itu tetap terjaga. Nah, hal memperbesar kapasitas diri inilah yang sangat penting pada hari-hari ini karena ya berbagai kebutuhan kita dalam pelayanan ya ayatnya masih tetap jelas, tuai yang banyak pekerja sedikit. Jadi kita berhadapan dua hal, persoalan kuantitas, jumlah orang yang melayani dan juga orang yang melayani itu harus kompeten dalam pelayanan sehingga impact-nya itu bisa besar. Karena itu pagi ini kita semua juga tertantang untuk memperbesar kapasitas diri kita. Ya, renungan seperti ini, ikut-ikut pelatihan-pelatihan, webinar misalnya, ya belajar formal secara akademis di kampus-kampus teologi seperti yang dikerjakan oleh Gamaliel dan meminta Tuhan agar memberikan ladang pelayanan yang semakin luas sehingga kehadiran kita itu dengan kompetensi dan kapasitas yang besar itu betul-betul memberi impact yang besar terhadap perluasan kerajaan Allah. Oleh karena itu mari kita semua bagi pribadi maupun keluarga, mari kita memperbesar kapasitas diri kita untuk mengerjakan tugas panggilan pelayanan dipercaya pada kita dengan sungguh-sungguh. Banyak orang mendengar berita Injil dan baru iman percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Roh Kudus akan memampukan kita untuk mewujudkan, mengimplementasikan karunia rohani itu sehingga luasan kerajaan Allah itu menjadi sebuah kenyataan di Indonesia tercinta ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita sambut satu lagu Ku Yakin. Saat kau berfirman, biarlah kita terus diyakini. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hanya ditentukan
hari ini kita diberi pengertian tentang kebenaran firman Tuhan dan kita patut mensyukuri misi hidup kita masing-masing dan misi dalam pelayanan kita masing-masing. Kita mau bersyukur bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami mengucap syukur kalau Tuhan terus menuntun kami, memimpin kami, menyertai kami, supaya kami hidup bersama dengan Tuhan, hidup mengikuti misi Tuhan, hidup mengikuti visi yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan Tuhan lewat pelayanan, lewat Gamaliel Morning Prayer ini. Tuhan terus sertai kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus.